Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diperkenalkan oleh Allah. Saya bertemu dengan ibu-ibu intelektual di seluruh penjuru tanah air. Allahumma robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tadi dari paparan Bu Nida mengerucut di dalam satu kesimpulan bahwa ketika kita masih kemudian berharap kepada sistem yang saat ini diterapkan di seluruh dunia, yaitu kapitalisme dengan demokrasi sebagai salah satu pilarnya, maka dijamin bahwa kerusakan ini akan tetap bertahan lama. Tetapi kemudian sebagai kaum yang berpikir, khususnya panjenengan semua para intelektual muslimah, itu kita berada di dalam posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, bahwa tadi pertemuan kita dibuka oleh Bu Ega dengan surat An-Nur ya, ayat 55. Di sana membawa sebuah janji Allah ya, bahwa di dalam ayat itu Allah membuka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat layastahlifannahum kamastahlafal ladzina min qablihim. Bahwa janji Allah itu ditujukan kepada orang-orang beriman dan beramal solih, bahwa kemudian akan dipergilirkan kekuasaan itu di atas dunia. Demikian terjemahan bebas saya ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai benar dengan tafsir yang ada. Nah, inilah bahwa sekarang bagi kita saatnya untuk membuktikan bahwa peradaban emas, janji Allah serta bisyarah Rasulullah itu berada di depan mata kita. Jelang keruntuhan kapitalisme ya, kita akan melihat bahwa pergantian kekuasaan adalah sunatullah, maka tugas kita pada hari ini adalah ikut menata peradaban itu terbentuk kembali. Mustahil sebuah peradaban itu terjadi tanpa kemudian ada orang-orang yang membangunnya. Sebelum kemudian kita mengarah kepada bagaimana membangun peradaban emas tersebut, tentunya kita berpedoman kepada firman Allah, bahwa seperti apa sebenarnya membuat peradaban emas. Kita merujuk kepada firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, demikian kata Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Nah, ini adalah sebuah janji dari Allah bahwa dosa-dosa kita pada saat tidak menegakkan syariat Islam itu akan diampuni bila ada harfus syartin di situ ya. Jika kita mengikuti apapun yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk satu hal yang saat ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin adalah petunjuk Rasulullah di dalam melakukan perubahan dalam masyarakat. Banyak sekali kaum muslimin yang mengerti di dalam surat Ar-Ra'd ya, bahwa tidak akan mengubah suatu kaum apabila mereka sendiri tidak melakukan perubahan. Tetapi ayat ini sering kali dimaknai sebagai perubahan nasib atas individu. Padahal sebenarnya ini membawa satu arah bagi kita untuk mewujudkan peradaban emas itu tidak ada cara lain kecuali merujuk apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam tahapan sirah perjalanan dakwah Rasulullah, ada satu momen yang sangat luar biasa, yaitu hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Inilah yang merupakan tonggak awal mendirikan negara Islam. Sehingga kalau tadi konsepsi ekonomi, yaitu hanya salah satu konsep yang ada di dalam negeri Islam, yang seperti dipaparkan oleh Bu Nida tadi, itu hanya akan bisa terrealisir bila ada institusinya, yaitu dengan negara Islam. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membentuk negara Islam ini tidak berhenti. Kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Begitu selesai masa Khulafaur Rasyidin, ini juga terus dilanjutkan selama 13 abad.
kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah hingga kemudian runtuh pada 3 Maret 1924. Nah, yang perlu kemudian kita pelajari pada saat keberhasilan khilafah itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa selama 13 abad itu adalah bagaimana step pertama untuk membentuk negara tersebut. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita sesuai dengan petunjuk Allah di dalam surat Al-Hijr ya, ayat 94, fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin ya. Jadi fasda' bima tu'maru, segeralah kalian melakukan apa yang diperintahkan Allah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini menjadi satu petunjuk bagi beliau untuk kemudian menyusun sebuah gerakan takatul atau yang dalam bahasa kita disebut sebagai partai politik. Nah, partai politik pada masa Rasulullah yang kemudian ini harus dijabarkan, kenapa kemudian partai ini berhasil membentuk tatanan negara yang kuat, adalah bergantung pada 3 hal. Pertama adalah ide gagasannya sahih dan rinci. Ini dipandu oleh wahyu yang turun selama Rasulullah SAW menemani kaum muslimin pada waktu itu. Nah, wahyu yang kemudian ide ini tidak hanya berhenti pada Rasulullah, tetapi kemudian membentuk barisan dakwah. Barisan yang kemudian awalnya ada di Mekah ya, As-Sabiqunal Awalun, kemudian berlanjut ya di dalam ketika selesai pendirian pendirian daulah, yaitu mereka yang memiliki satu tipologi khusus, memiliki saksiyah Islam, karakter, jiwa, pola sikap dan pola pikirnya didasari pada wahyu yang telah diterima oleh Rasulullah tersebut. Nah, sehingga kemudian cara mewujudkan kelompok ini sehingga berhasil melakukan perubahan masyarakat, ya, maka kemudian didasari oleh satu metode yang sahih dan konsisten. Kalau di slide itu saya berikan warna biru untuk memberikan gambaran, inilah metode prinsip yang perlu kemudian menjadi catatan bagi kita ketika ingin melakukan perubahan masyarakat. Metode ini didasari 3 hal, yaitu ada metode pembinaan, ya, bagaimana membuat kader bersaksiyah Islam tadi, kemudian bagaimana orang-orang yang sudah memiliki ya ide yang sahih dan rinci ini tidak berhenti pada mereka saja, tetapi kemudian menginteraksikannya pada masyarakat, pada komunitas yang ada, di baik mereka yang pada waktu itu ada di sekitar Mekah ataupun juga di kabilah-kabilah yang ada di luar Mekah. Nah, sehingga kemudian pada saatnya nanti akan sampai kepada fase yang terakhir, yaitu penyerahan kekuasaan. Di dalam pembinaan ini, ya, para kader yang sudah bersaksiyah Islam tidak berhenti. Dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah dengan menggunakan perubahan pemikiran. Makanya kemudian ini yang disebut dengan perang pemikiran dan perjuangan politik. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada masa Rasulullah itu menggugat apa yang dilakukan oleh musyrik ya pada waktu itu tentang Tuhan sesembahan mereka. Jadi ide yang dikembangkan pada saat itu menggugat kemapanan ideologis yang diberlakukan pada masyarakat jahiliyah. Inilah yang kemudian menjadi satu momentum khusus di dalam yang disebut sebagai interaksi pada masyarakat tersebut. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat perlahan-lahan opini ini kemudian berpengaruh ya, tidak hanya di sekitar Mekah tetapi juga ke masyarakat Madinah. Nah, opini umum inilah yang pada waktu Rasulullah itu adalah bahwa menjadikan Allah sebagai ilah gitu kan, bukan sesembahan yang lain. Ini membawa kepada kesadaran umum pada masyarakat bahwa mereka memang harus menghentikan sistem yang pada waktu itu dibangun oleh masyarakat jahiliyah. Nah, inilah yang kemudian membawa dakwah itu bergeser ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya berhenti kepada masyarakat umum, tapi juga menyentuh yang disebut sebagai ahlul quwah. Mereka adalah pemimpin kabilah-kabilah, termasuk juga kalau kita lihat di Madinah waktu itu Sa'ad bin Zurarah dan sebagainya sebenarnya adalah panglima militer. Nah, inilah yang kemudian membawa pada metode selanjutnya, yaitu mengharapkan nusroh atau dukungan dari orang-orang yang memiliki kekuatan. Nah, kemudian dari
Ashabul Quwah ini, orang-orang yang memiliki kekuatan inilah mulai ada kemudian dukungan untuk menegakkan negara daulah Islamiyah yang pertama, dan ini memperoleh momentumnya pada saat Baiat Aqobah II, pada saat delegasi dari Madinah memberikan kekuasaan itu kepada Rasulullah, sehingga terjadilah proses hijrah yang inilah sebenarnya yang disebut sebagai penyerahan kekuasaan pada sistem Islam. Lanjut kemudian kepada slide berikutnya. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Sehingga kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan merujuk metode yang sudah dilakukan oleh Rasulullah adalah kita mewujudkan khilafah dalam era yang baru. Karena sesuai dengan janji yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa metode yang kita lakukan tidak boleh bergeser seujung rambut pun dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti diperlukan keberadaan partai politik yang partai politik ini memiliki ide yang sahih. Bagaimana ide ini bisa kemudian terwujud? Ini dilakukan dengan kajian Islam politis, ya. Jadi tidak hanya Islam ruhiyah, tetapi yang berdimensi kepada perubahan masyarakat yang dilakukan secara rutin dan disiplin. Ya, kalau ibu-ibu juga para intelektual memberikan kuliah itu waktunya jelas begitu ya, tidak boleh terputus agar kemudian mahasiswa mendapatkan pemahaman yang utuh. Demikian pula kajian Islam yang harus diproses secara rutin dan disiplin. Inilah yang kemudian menjadi bahan baku untuk membentuk kader. Yang tadi saya katakan sama. Target ataupun performa yang dimiliki oleh kader itu harus bersaksiyah Islam. Nah, inilah yang kemudian menjadi perbedaan pada saat ini dengan pada masa Rasulullah. Pada saat ini kaum muslimin terbagi dengan berbagai macam komunitas. Di saat inilah kader yang bersaksiyah itu tadi dalam menjalankan interaksi pada masyarakat, ya, untuk kemudian menyeru ke berbagai macam komunitas. Nah, inilah yang saya katakan bagaimana mereka bisa menyeru kepada komunitas yang berbeda, karena tadi pembentukan kajian Islam secara rutin dan disiplin harus menjadikan setiap kadernya itu siap berdakwah sesuai dengan sakofah kepartaian, bukan disiplin keilmuan tertentu begitu ya kalau misalnya intelektual. Nah, karena kenapa harus berbagai komunitas? Setiap diri kita bertanggung jawab terhadap kemuliaan Islam. Jadi bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang mengerti agama, bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang merasa kemudian bergerak di dalam ekonomi sehingga lebih dekat gitu ya dalam upaya untuk kebangkitan umat, tetapi siapapun termasuk bagi kaum intelektual. Apalagi kemudian ruh utama dari metode interaksi di masyarakat itu adalah perang pemikiran dan perjuangan politik. Yang ini bisa diaplikasikan ya dalam aktivitas intelektual itu, karena memang di dalam aktivitas perang pemikiran dan perjuangan politik ini yang paling utama adalah menentang dan menjelaskan. Yang pertama adalah kebatilan akidah kufur. Jadi kalau pada hari ini kita contohnya misalnya ya tadi dalam konsep new normal begitu kan, yang paling menguat adalah sebenarnya yang jelas itu adalah lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada kepentingan nyawa begitu kan. Nah, ini bisa dikaji secara mendalam. Mengapa harus ekonomi? Nah, ini kemudian bisa berperan para intelektual untuk menjelaskan kebatilan apakah yang sebenarnya ada di balik sistem kapitalisme. Bisa juga kemudian peristiwa politik kekinian yang bertentangan dengan Islam. Yang paling menonjol adalah upaya untuk selalu terus-menerus menstigmatisasi, memberikan penilaian penilaian buruk ya terhadap khilafah. Karena ini masuk di dalam hal-hal yang terus-menerus terjadi pada hari ini. Termasuk juga membongkar rencana jahat kaum kafir yang diterapkan di negeri muslim. Ya, terkait dengan tadi stigmatisasi khilafah, ini terkait juga dengan satu grand design ya yang diwujudkan oleh negara nomor 1 ya, yang pada saat ini masih berjalan, global war on terrorism.
yang kemudian lebih diperhalus dengan counter violence extremism gitu ya pada zaman Obama. Nah, ini yang kemudian membuat kaum muslimin menjadi fobia terhadap ide khilafah. Padahal sebenarnya justru inilah jawaban atas segala macam karut-marut yang terjadi di kondisi kaum muslim. Nah, tadi kembali kepada interaksi di dalam masyarakat, menjadikan kader bersaksiyah Islam ini menyeru berbagai macam masyarakat dari komunitas manapun, terutama apabila jaringannya ada di level segala rupa. Nah, inilah yang kemudian pada saat ini, apalagi ya kalau kita lihat dalam kondisi bertemu secara langsung ini sangat amat dibatasi, justru kemudian dakwah secara daring ya dalam jaringan ini luar biasa, sangat amat memberi pencerahan pada masyarakat terhadap ide-ide kebangkitan Islam. Inilah yang kemudian terus-menerus dilakukan hingga muncul opini umum. Opini umum inilah yang kemudian bisa untuk dijadikan sebagai alat mendelegitimasi sistem dan penguasa yang pada saat ini justru sistem yang mereka terapkan inilah yang bertentangan dengan syariat. Nah, inilah yang kemudian terus-menerus kita haruskan di dalam dakwah, tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga dakwah menyerukan kepada yang disebut sebagai ahlul quwah. Ahlul quwah ini adalah militer, polisi, atau pihak-pihak yang berhubungan erat dengan kekuasaan. Konten dakwahnya sama, yaitu dengan pemikiran. Karena kalau kita lihat, seperti katakanlah kalau saya boleh menyitir Alvin Toffler ya di dalam Future Shock, ya, dikatakan bahwa ada 3 kekuatan yang mampu mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama adalah militer, ekonomi, dan yang ketiga adalah pemikiran. Pemikiran inilah yang paling kuat, yang bisa mempengaruhi pola sikap dan pola pikir siapapun. Disinilah kita berada dalam rangka mempengaruhi pemikiran baik masyarakat secara umum ataupun yang disebut sebagai ahlul quwah tadi. Nah, sehingga pada saatnya dengan modal perubahan pemikiran, para pemilik kebijakan ahlul quwah itu akan memberikan nusroh, dukungan untuk menegakkan khilafah. Di saat itulah terjadilah apa yang dilakukan juga pada metode Rasulullah tadi, yaitu tahap ketiga, penyerahan kekuasaan yang menjadi keniscayaan bagi tegaknya khilafah. Nah, sekarang bagaimana peran para intelektual? Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah, di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama itu dalam bahasa Arab artinya alim, orang yang memiliki ilmu, yang kemudian di dalam bahasa kita diterjemahkan sebagai kaum cendekiawan, kaum intelektual, yang artinya lebih dekat dengan ilmu ini justru memiliki satu potensi besar untuk berusaha menerapkan hukum Islam secara kafah. Karena ulama itu lebih mudah untuk memahami ayat-ayat Allah daripada masyarakat awam. Nah, tentu saja tidak cukup dengan modal keilmuan yang katakanlah berbasis pada basic keilmuan kita saja. Tetapi tentu saja di sini dibutuhkan karakter sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu kader bersaksiyah Islam. Mengapa saksiyah Islam? Karena di dalam hadis riwayat Al-Isfahani disebutkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa. Demikian Rasulullah tadi, sebagaimana juga di dalam ayat yang surat Ali Imran ayat 31 tadi, bahwa keilmuan itu harus juga ditempatkan di bawah ketinggian syariat. Karena bahwa syariat inilah yang lalu mengarahkan siapapun untuk bersikap dan kemudian juga berpikir sesuai dengan arahan di dalam sistem Islam. Nah, inilah yang kemudian membawa kepada satu warna di dalam siapapun yang kemudian ingin mewujudkan peradaban emas, memiliki satu pola pikir yang sama dan kemudian satu sikap yang sama di dalam menghadapi masalah ataupun menyeleksi keadaan yang dihadapi. Nah, bagaimana kemudian kita hadapkan dengan situasi hari ini? Ya. Situasi politik dunia saat ini
mau tidak mau memang pandemi corona ini membuka mata kita bahwa sistem global yang saat ini diterapkan itu semakin terlihat absurditasnya, kerusakannya, kejahatannya yang luar biasa. Bahkan kemudian Henry Kissinger ya, salah seorang pemikir ya di dalam pemikir dunia ya, yang kebetulan menjadi Menteri Luar Negeri Amerika sejak kapan begitu kan. Dia katakan di dalam sebuah tulisannya yang dimuat di Wall Street Journal ya, bahwa the coronavirus pandemic will forever alter the world order. Bagaimana pandemi coronavirus itu akan mampu mengubah tatanan dunia. Dikatakan bisa jadi memang bahwa coronavirus itu akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sementara. Tetapi ingat, kekacauan politik dan ekonomi itu akan berlanjut beberapa generasi. Berarti ini ada satu kepesimisan bahwa ideologi ini akan mampu bisa bertahan. Apalagi kita sebagai kaum muslimin hendaknya kembali kepada bisyarah yang dituntun oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad, hadis yang sangat amat panjang. Kemudian ketika dikatakan bahwa memang pada saat ini ya summa takunu mulkan jabarian, yang pada saat ini kita berada di dalam kekuasaan diktator yang sangat amat menyengsarakan kaum muslimin dan juga masyarakat di dunia. Bahkan masyarakat Amerika, kita tahu beberapa hari ini Amerika dilanda demonstrasi yang diawali dari kasus di Minneapolis ya. Kemudian ini melebar kemanapun, termasuk juga kalau hari ini kita nonton TV, situasi ini tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi di Prancis juga ada demonstrasi pekerja-pekerja yang 15.000 akan di PHK. Kemudian juga di Australia tentang penanganan COVID-19 new normal itu juga memicu demonstrasi. Artinya bahwa kondisi ini adalah sebuah keniscayaan. Ada ketidakpuasan yang diderita oleh masyarakat dunia, termasuk mereka yang menerapkan kapitalis. Nah, sehingga bagi kita yang meyakini betul ini adalah bisyarah dari Rasulullah, maka kemudian setelah berada di dalam mulkan jabriyah, kita akan summa takunu khilafatan rasyida ala minhajin nubuwah. Apalagi kalau kita lihat dunia pada saat ini terjadi krisis kepemimpinan. Dalam sebuah analisis yang dikeluarkan oleh Rand Corporation di minggu lalu, itu ada kalimat bahwa siapapun nanti yang akan menjadi presiden ya di dalam Amerika akan melakukan pilpres ya di 2020 nanti di bulan November ya, orang Amerika akan mendapatkan pemimpin baru, itu tidak akan bisa menghentikan kondisi politik yang terjadi. Jadi dunia sedang mempertanyakan kepemimpinan global Amerika pada saat ini, apalagi ketika China dan Amerika saat ini memanas, yang diawali dari melempar tuduhan, kemudian berlanjut kepada kondisi politik ya, saling mempertontonkan kapal perang dan sebagainya. Satu sisi juga siapa sebenarnya yang sanggup memimpin, UE juga tidak mampu, Jepang juga sangat bergantung pada Amerika, apalagi kemudian ternyata dunia itu butuh kerjasama multilateral. Jadi ditunjukkan oleh PBB, jadi untuk penanganan COVID saja mereka membutuhkan global solidarity. Nah, inilah yang kemudian disinyalir dunia kapitalis memang sedang sekarat, sehingga kemudian kalau di dalam analisis Rand Corporation juga pengaruh AS atas dunia selama 2 dekade terakhir terus mengalami kemunduran. Apalagi yang bisa kita lakukan kecuali berharap kepada sistem yang melahirkan keniscayaan peradaban baru. Nah, bagaimana dengan situasi dakwah khilafah pada hari ini? Ya? Bahwa dakwah khilafah hari ini tidak hanya dirasakan oleh muslim yang ada di Indonesia, tetapi tersebar di seluruh benua, di 5 benua, bahkan berada di jantung kapitalisme. Sehingga kemudian tidak hanya menyeru kepada kaum muslimin saja, tetapi juga kepada orang-orang non-muslim. Nah, ini merupakan suatu hal yang niscaya untuk mereka kemudian juga menerima konsepsi ini. Di Indonesia sendiri juga tersebar di 34 provinsi, dan melihat Indonesia adalah tanah usyuriyah yang menerima Islam melalui utusan khalifah pada waktu itu dengan jalan damai, sehingga dakwah ini pun juga akan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian sebagai penutup dari yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa di slide terakhir ya,
kapitalisme itu sudah berada di awal kehancuran. Ajalnya sudah hampir terjadi. Nah, sehingga mengapa kita tidak mengambil peran untuk menyegerakan itu dengan semua potensi yang kita miliki, apalagi kemudian kaum intelektual hendaknya memberikan posisi yang terbaik sebagai penolong agama Allah. Karena dengan begitulah kita akan memberikan suatu hujah yang akan memberikan pertanggungjawaban atas semua kenikmatan yang sudah diberikan Allah pada kita, untuk juga memberikan yang terbaik bagi Allah, bagi Islam, dan kaum muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga akan bisa memancing pada diskusi yang lebih intens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.